Ada teman saya istrinya lupa di pasar. Setelah diantar dia pulang sendiri. Semoga Sally tidak mendapatkan jodoh yang seperti itu. Bahaya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan teman-teman. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam kajian rutin Ramadan, tentunya bersama aku Sherly dan juga pemateri kita yang sangat luar biasa, Bapak Ahmad Bahrul Razi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Mbak Sherly baik? Alhamdulillah juga selalu baik Pak, dan juga selalu bersemangat ya, untuk betul. Meraih hari kemenangan nantinya. Baik, Alhamdulillah Bapak, hari ini kita akan sudah sampai kepada episode yang ke-9 ya Pak. Betul Mbak Sherly. Dan juga masih tetap terkait pengenalan kita ataupun pendekatan kita kepada bulan suci Ramadan sendiri. Kalau misalnya kemarin kita sudah berbicara ataupun membahas ya Pak, berdiskusi terkait apa sebenarnya puasa Ramadan itu. Terus kita juga sedikit berdiskusi terkait etika dalam berpuasa. Dan kali ini ada yang menarik nih Pak. Kita akan membahas terkait faidah dari puasa itu sendiri. Manfaat kegunaan lah. Manfaat atau kegunaan dari puasa itu sendiri. Nah, kalau misalnya berbicara ataupun membahas terkait faidah ataupun manfaat dari berpuasa ini sendiri, banyak sekali tentunya ya Pak ya. Salah satunya Sherly pernah mendengar bahwasanya dari puasa ini, dari kita melaksanakan berpuasa itu bisa menjadi salah satu program diet Pak. Gimana nih Pak? Salah satunya Mbak Sherly, tapi kita mulai dari yang pertama. Baik ya, Bapak. Jadi yang pertama itu puasa bisa menyehatkan badan. Ini pendapat ulama ya. Soal apakah di balik manfaat atau faedah ini ada faedah lain, itu wallahu a'lam. Tetapi kita membaca pendapat ulama. Yang pertama, as-siyamu sihatun lil abdan. Jadi puasa itu bisa menyebabkan tubuh kita sehat. Ini tentu menimbulkan pertanyaan, apa sih wong lapar kok bisa sehat kan begitu? Nah iya, Sherly itu pernah mendengar ya Pak, bukan pernah mendengar sih. Berhubung ya sembari menahan lapar, Sherly itu kadang scroll Instagram. Itu Sherly pernah melihat postingan ya Pak. Ngapain sih harus puasa? Aku loh puasa. Aku sudah punya penyakit mah akut, disuruh puasa malah tambah sakit. Itu gimana menurut Bapak sendiri? Bahkan ditambahkan wawiqayatun laha minal amrad. Jadi mencegah penyakit. Kalau ada orang kemudian takut berpuasa karena dia mah, itu justru menghindari obat menurut saya, obat alami. Karena puasa itu membuat orang makan secara teratur. Sementara penyebab penyakit mah itu kan salah satunya makan yang tak terkendali, waktunya tidak ada jadwalnya gitu. Makan tanpa jadwal dan tak terkendali, barbar dalam bahasa sederhana. Barbar. Semua dimakan kapan saja dan di mana saja makan gitu. Jadi itu yang kemudian kata ulama di anna aktsaroma ya atarul abdan minal asqam, yang menyebabkan banyak timbulnya penyakit. Jadi kekenyangan, terlalu kenyang. Al-fadlat wa kasratul imtila. Nah, setelah kenyang biasanya timbul lemak menimbun kemudian. Nah, itu saya kira sepakat semua bahwa lemak itu bisa jadi sumber penyakit itu. Terutama ini soal diet itu, penyakit batin kalau perempuan. Jadi bisa nggak nyenyak tidur kan. Makanya ada istilah diet. Ya puasa itu diet gratis dan juga sekaligus beribadah. Menambah pahala ya Pak ya? Menambah pahala. Saya punya teman perempuan, dia selalu puasa Daud, sangat sehat sekali, bahkan lebih sehat dari yang tidak puasa. Ada Mbak Sherly gitu. Nah, ini Sherly juga pernah mendengar Pak bahwasanya orang yang berpuasa ini, yang puasanya emang benar-benar diniatkan dengan baik dan puasanya itu untuk menjaga kesehatan tubuh, maka dia itu akan dihindarkan dari penyakit pelupa. Apakah benar ya Pak? Iya, makanya salah satu dari faedah atau kegunaan berpuasa yang bisa dideteksi oleh ulama, salah satunya memang salamatul adhan. Jadi menyelamatkan kecerdasan pikiran atau otak. Jadi watashihul afkar. Jadi dia bisa membuat pikiran kita jernih berpikir. Jadi kalau mulai ada pelupa,
itu sudah mikir, mungkin kebanyakan makan. Kenapa begitu? Ulama sederhana, karena orang banyak makan itu bisa menimbulkan banyak cairan di kepala yang bisa turun ke bawah, kemudian dalam bentuk cairan. Ya orang bisa demam, kemudian bisa batuk, kan itu karena pola makan kita. Mulai yang dingin ya dimakan, yang panas dimakan bersamaan, mulai dari yang paling pedas kemudian di paling dingin. Nah itu kemudian timbul rutubah kalau kata ulama. Jadi dia cairan yang mengganggu kita, mengganggu konsentrasi kita dalam berpikir. Ini mungkin bisa jadi salah satu tips ya Pak buat teman-teman yang punya penyakit pelupa nih, tiba-tiba kacamatanya di mana hilang, ternyata ada di atas kepalanya. Nah ini berarti kalian ini diwajibkan untuk puasa itu nih. Itu lumayan, kacamata lupa. Ada teman saya istrinya lupa di pasar. Setelah diantar dia pulang sendiri. Semoga Seli tidak mendapatkan jodoh yang seperti itu. Bahaya Pak kalau seperti istrinya itu Pak. Itu nggak berbahaya. Coba mertuanya yang ditinggal lebih berbahaya lagi itu Mbak. Aduh. Bisa panjang urusan ya Pak ya. Urusan itu. Saking pelupanya itu. Nah kira-kira untuk selain menjaga kesehatan sendiri Pak, faedah dari puasa itu sendiri apa lagi ya? Ulama mengatakan hifatu harakatil a'dha lit-ta'at. Jadi memudahkan anggota tubuh kita untuk taat, melakukan ketaatan kepada Allah. Karena terlalu kenyang itu bisa membebani tubuh kita untuk melakukan ibadah. Nah, buktikan saja nanti kan ketika kita misalnya buka puasa, mulai dari es cendol, kemudian diminum dawet, diminum, itu kan semua nafsu kita dipenuhi waktu itu. Kemudian mulai sate, mulai ayam bakar, ayam goreng, dimakan semua. Buktikan setelah itu, maka yang ada adalah capek. Tapi istilahnya kalau anak-anak zaman sekarang nih Pak, kalau makan semuanya ya Pak, apalagi di puasa pertama kemarin, itu katanya untuk pembalasan dendam karena lapar seharian Pak. Gimana menurut? Padahal balas dendam memang dilarang. Di dalam etika berpuasa itu, ana shoim, jangan balas dendam. Balas dendamnya jangan sekarang gitu ya. Karena pada intinya sesuatu yang berlebihan itu sangatlah tidak baik ya Pak. Sesuai sabda Nabi, sumu tasihhu. Yakinlah itu bahwa berpuasa itu memang bisa menyehatkan orang. Banyak bukti sudah ya, banyak bukti. Begini saja Mbak Shirley, perempuan, istri saya mau melahirkan, maka oleh dokter disarankan berpuasa dulu. Karena proses pembedahan itu harus steril. Kalau tidak puasa berbahaya. Ada semua orang yang mau melakukan operasi mesti diminta kalau nggak sehari setengah hari dia berpuasa, tidak boleh makan. Bukti bahwa mengosongkan perut, berpuasa dalam pengertian yang teknis seperti itu bukan ibadah, itu memang bermanfaat. Sudah sangat terbukti, apalagi secara medis ya Pak. Betul. Nah kira-kira selain menjaga kesehatan nih Pak, dari itu semua, faedah puasa selanjutnya kira-kira apa lagi Pak? Apa ya istilahnya, mungkin mencegah setan begitu terlibat dalam kehidupan kita. Itu dia mungkin bahasanya membelenggu setan ya. Setan yang mana setannya kita, karena masing-masing kita kan punya setan. Terus ini Pak, saya kan pernah mendengar ya Pak, bahwasanya ketika bulan puasa itu setan-setan ini diborgol, dipenjara, tapi banyak sekali kemaksiatan yang terjadi Pak. Betul. Makanya saya juga sempat berpikir begini, kalau misalnya setan itu dibelenggu di bulan puasa, kok masih banyak yang buka warung, kemudian diam-diam masuk, itu kan berarti ada setan. Maka saya kemudian berpindah kepada pengertian yang lebih khusus tadi, yang istimewa, bahwa yang dimaksud setan itu setan kita. Diri kita sendiri. Diri kita itulah pengendali. Karena memang di dalam diri manusia itu ada anasirul malaika, ada unsur malaikat yang berupa hati dan pikiran. Ada anasirul syayatin, itu sifatnya dengki, hasud, itu dari setan, itu takabur. Kemudian ada anasirul khinzir, suka yang unsur-unsur babi yang suka makan kotor, makanan haram. Ada anasirul kalb, kata Imam Ghazali ini, ada unsur anjing juga dalam diri kita itu. Apa unsur anjing? Itu biasanya suka menjilat kepada orang. Dia hanya patuh kalau diberi makan, kalau nggak diberi makan dia melawan. Itu kan anasir anjing. Dan kita harus akui ada kan dalam diri kita. Betul sekali. Ada itu. Apalagi di zaman sekarang. Makanya kemudian puasa itu salah satunya yaitu mengekang kebebasan setan. Setan yang mana ya? Setan yang kita sendiri. Dalam ada diri kita sendiri. Kita sendiri yang harus menjaga setan itu. Berarti benar ya Pak, kalimat, saya itu pernah dengar kalimat kayak gini Pak bunyinya. Musuh terbaik ataupun musuh terberat di dunia ini adalah diri kita sendiri. Betul, ego.
Itu bahasa kerennya egoisme. Baik Bapak, berarti banyak sekali ya Pak ya manfaat untuk kesehatan diri kita dari puasa itu sendiri. Betul. Kemudian yang terakhir Mbak Shirley, yang kelima itu salah satu faedah dari puasa itu sababuh liqabulir roja. Jadi menjadi sebab diterimanya hajat, kebutuhan. Hajat ya, kebutuhan bukan keinginan. Sebab keinginan itu liar. Belum tentu baik keinginan kita. Misalnya kita ingin punya mobil, kok berdoa nggak pernah dipenuhi. Karena itu keinginan. Karena Allah memberi yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Makanya setiap doa itu kan mesti diakhiri dengan doa yang namanya sapu jagat. Kamu minta apapun, sebanyak apapun, minta suami yang tampan, minta rumah yang megah, minta mobil yang banyak. Tapi nanti di akhirnya ada doa yang diajarkan oleh Nabi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah. Itu pun kalau baik, ya Allah di dunia dan akhirat. Kalau nggak baik kan jangan kan. Oh, jadi berarti pernah mendengar Pak terkait ini ya, terkait hal yang serupa yang disampaikan oleh Bapak. Biasanya tuh di bulan suci Ramadan ini juga ketika ada beberapa, ini pernah terjadi sendiri ya Pak ya di keluarga Shirley. Ini kita lagi bener-bener ekonomi, sangat krisis ekonomi nih Pak di rumah. Terus bingung nih mau menyiapkan suguhan untuk para tamu. Nah, terus yang mamanya Shirley itu bilang, tenang nak, ini bulan Ramadan, rezeki untuk bulan Ramadan itu pasti banyak. Betul. Itu berarti masuk kepada ganjaran ataupun kebaikan 10 kali lipat yang akan kita dapatkan mungkin ya Pak. Iya betul. Jadi bahkan pernah disampaikan oleh Nabi, ada 3 hal yang pasti oleh Allah itu tidak ditolak. Yang pertama, doanya orang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Makanya nanti banyak doa-doa yang harus dibaca dan itu warid dari Nabi. Allahumma laka sumtu ila akhirih, itu warid dari Nabi. Itu dibaca. Wal mazlum, kemudian yang kedua doanya orang yang zalim, yang dizalimi. Bukan yang zalim, yang dizalimi. Ya, kalau yang zalim itu nggak perlu berdoa, ya bahaya. Jadi yang dizalimi, semakin dia diam, maka semakin Allah akan berpotensi membalas orang. Kemudian wal musafir, orang yang bepergian, suka bepergian, itu doanya makbul gitu. Harapannya atau hajatnya bisa dipenuhi. Nah, berbicara terkait kebaikan yang dapat dilipat gandakan ketika bulan suci Ramadan, Pak, ini kan menjadi salah satu faidah dari bulan suci Ramadan ini sendiri. Nah, Shirley pernah mendengar Pak, bahwasanya ketika kita memberikan makan kepada orang yang berpuasa, dalam istilah kayak bagi-bagi takjil kalau sekarang ini, itu apakah sudah termasuk kepada suatu kebaikan juga Pak? Itu bagian dari etika mestinya dibahas kemarin. Jadi kita memperbanyak sedekah. Jadi kata Imam Syafi'i itu katanya ketika sudah bulan puasa tidak ada pekerjaan lain kecuali membaca Al-Quran wa it'amul fuqara, kemudian memberi makan orang yang fakir, orang yang membutuhkan. Itu merupakan etika dan nilainya berlipat ganda. Itu Mbak Shirley. Nah, masalahnya Pak, kalau misalnya kita melihat realita yang ada ya Pak, ketika kita bagi-bagi takjil, itu ketika misal Shirley nih bagi-bagi takjil di jalanan, kadang pas orang itu ngambilnya ada yang ngambil 10, rebutan langsung satu orang ngambil 10, ngambil 5. Ini apakah sejalan ya Pak ya dengan tujuan? Itu berarti setannya masih longgar. Masih longgar, belum terbelenggu ya Pak ya? Belum dibelenggu sepenuhnya. Ya mestinya dia bisa menahan kan. Ini puasa, merebut yang bukan haknya. Betul gitu kan. Sekali. Itu kan perbuatan dosa itu, mengambil yang bukan hak. Kalau haknya memang 1 bungkus, kenapa ngambil 10 bungkus kan gitu. Yang lain kemudian mau dibikin lapar kan begitu. Betul sekali, sangat luar biasa ketika kita mendalami terkait hal-hal dari puasa, apalagi faedah dari puasa ini sendiri ya Pak ya. Apalagi buat kalian teman-teman yang ingin diet, kalian bisa banget puasa untuk menjadi salah satu program diet kalian, begitu ya Pak ya? Betul. Nah mungkin dari Bapak sendiri Pak untuk closing statement nih buat teman-teman di rumah agar lebih semangat lagi puasanya. Berpuasalah karena puasa itu menjadi jembatan kita untuk menjadi sehat lahir batin. Itu Mbak Shirley.
Baik, terima kasih ya Pak ya untuk waktunya Sama-sama, Mbak di Serli. episode kali ini, dan juga tentunya terkait wawasannya juga kita ucapkan sangat banyak terima kasih. Sama-sama Mbak Serli. Baik teman-teman, itulah dari diskusi kita kali ini di episode 9 terkait faedah dari bulan suci Ramadan itu sendiri. Nah, buat kalian, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan lagi terkait bulan suci Ramadan, kalian bisa ajukan pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.